Pernahkah kita merasa bahwa rencana dan cara kita adalah yang terbaik? Kita berusaha menyusun strategi, mencari solusi, dan mengandalkan pemikiran kita. Kita lupa bahwa tidak semua cara adalah cara Tuhan. Bangsa Israel menghadapi hal serupa ketika mereka berdiri di depan tembok Yerikho. Secara manusia, mereka berpikir untuk menggunakan kekuatan atau strategi perang untuk menaklukkan kota itu. Tuhan memiliki caranya sendiri, cara yang bagi mereka tampak tidak masuk akal. Hanya berjalan mengelilingi kota dan bersorak. Dalam hidup ini, kita sering dihadapkan pada situasi di mana kita bertindak sesuai dengan logika dan kehendak kita sendiri. Tapi, apakah itu benar-benar cara Tuhan? Hari ini, mari kita belajar untuk taat dan percaya bahwa rencana Tuhan selalu yang terbaik, meskipun terkadang kita tidak dapat memahaminya secara langsung. Shalom, selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam renungan pada sore hari ini. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan baik, apapun keadaan kita saat ini, kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang penuh kasih karunia, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur atas kehidupan yang Engkau berikan. Bapa, pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami dan memberikan hikmat agar kami dapat mengerti dan menghidupi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Yosua pasal 6, ayat 1-27. Saudara dapat membacanya secara pribadi. Saya akan membacakan Yosua pasal 6 ayat 14 yang tertulis demikian. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan, dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Kita masing-masing memiliki pikiran sendiri, dan dengan pikiran itu, kita membuat rencana-rencana. Saat kita membawa pergumulan kita kepada Tuhan dalam doa, kita cenderung juga membawa ide dan rencana kita sendiri untuk menjadi pilihan Tuhan. Ketika berdoa, kita seringkali seperti seseorang yang membawa sebuah proposal dan meminta tanda tangan persetujuan dari Tuhan. Padahal seharusnya kita lebih tunduk dan mencari tahu apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kita. Semakin lama kita berjalan bersama Tuhan, semakin kita akan mengerti bahwa cara kita bukanlah cara Tuhan bekerja. Tuhan selalu punya cara, tetapi tidak semua cara adalah cara Tuhan. Dalam Yosua pasal 6, kita membaca bagaimana Yosua dan bangsa Israel mengalami kebenaran ini secara langsung saat mereka menghadapi tantangan besar dalam bentuk tembok yang tinggi dan kuat yang menghalangi mereka untuk bergerak maju. Ketika mereka berkeliling tembok Yerikho yang menjulang tinggi, mungkin ada di antara mereka yang bertanya-tanya, untuk apa kita keliling-keliling tembok ini? Ada yang mungkin memiliki ide dan strategi sendiri untuk menembus tembok Yerikho. Namun sekali lagi, kita belajar bahwa cara kita bukanlah caranya Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan pendapat siapapun. Ia tidak perlu berkonsultasi dengan manusia untuk mengerjakan apa yang telah dirancangnya. Yosua bertindak tepat dalam hal ini. Ia taat kepada firman Tuhan dan meminta kepatuhan penuh dari seluruh prajuritnya. Tuhan menginginkan mereka hanya berbaris dan berjalan mengelilingi tembok itu selama 6 hari berturut-turut. Kemudian, pada hari ke-7, mereka harus berjalan keliling 7 kali, diakhiri dengan tiupan trompet dan teriakan yang nyaring. Dengan cara yang tampaknya sederhana ini, Tuhan menyatakan kuasa-Nya dan meruntuhkan tembok Yerikho. Yang menarik dari kisah ini bukan hanya soal kesediaan mereka untuk taat kepada Tuhan, tetapi juga ketekunan dan konsistensi mereka dalam menjalani langkah demi langkah. Meskipun tampaknya tidak ada perubahan yang terjadi,
Mereka tetap melangkah dengan iman. Apa jadinya jika mereka berhenti pada hari kedua, ketiga, kelima, atau bahkan keenam? Tentunya mereka akan kehilangan kesempatan untuk melihat dan mengalami mukjizat pertolongan Tuhan. Memang tidak mudah untuk terus berjalan ketika tidak ada bukti bahwa situasi kita berubah. Sulit rasanya untuk terus melangkah ketika kita tidak melihat Tuhan bekerja seperti yang kita harapkan. Namun dalam keadaan seperti ini, Tuhan menginginkan kita untuk tetap melangkah dalam ketaatan kepadanya. Bukan dengan cara kita sendiri. Melangkahlah dengan iman, bukan dengan penglihatan. Berpeganglah teguh pada firman Tuhan dan percayalah pada janji-janjinya. Kemenangan kita tidak bergantung pada kemampuan atau rencana kita sendiri, tetapi sepenuhnya bergantung pada ketaatan kepada Tuhan. Apapun situasi yang saudara hadapi saat ini, tetaplah percaya dan berjalanlah dalam iman. Kita tidak perlu mengerti mengapa Tuhan bekerja dengan cara tertentu, tetapi kita harus tetap memilih untuk melangkah dalam ketaatan dan kesetiaan. Jangan sampai kita berhenti dan gagal meraih kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Percayalah bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Dia hadir dalam hidup kita. Rencananya sempurna dan Dia selalu dapat kita andalkan. Ketika hidup kita terasa penuh ketidakpastian, ada kepastian di dalam caranya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada saatnya kita berdiri di depan tembok Yerikho dalam kehidupan kita. Tembok kesulitan, tembok ketakutan, tembok pergumulan yang terasa mustahil untuk diruntuhkan. Kita sudah berdoa, kita sudah berharap, tetapi seolah-olah tidak ada perubahan. Saat itulah iman kita diuji. Bangsa Israel bisa saja menyerah di hari pertama, kedua, atau keenam, karena mereka tidak melihat tanda-tanda bahwa tembok itu akan runtuh. Namun mereka memilih untuk taat meskipun mereka belum melihat hasilnya. Dan di hari ketujuh, ketika mereka tetap melangkah dalam iman, kuasa Tuhan dinyatakan. Saudara, jangan berhenti di tengah jalan, jangan menyerah hanya karena belum melihat hasilnya. Percayalah, Tuhan sedang bekerja di balik layar. Kita mungkin tidak selalu mengerti rencananya, tetapi kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah lalai dalam menggenapi janjinya. Jika Dia berjanji akan menolong, Dia pasti akan menolong. Hari ini, Tuhan mengingatkan kita untuk terus melangkah dalam iman. Jangan biarkan kelelahan, keraguan, atau rasa putus asa menghentikan kita sebelum melihat mujizat Tuhan terjadi. Mungkin kita tinggal satu langkah lagi menuju kemenangan. Mungkin kita hanya perlu sedikit lagi bertahan sebelum pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kita. Mari kita belajar untuk percaya tanpa syarat. Percaya bukan karena kita melihat, tetapi karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia tidak pernah gagal, Dia tidak pernah datang terlambat, dan Dia selalu setia kepada setiap anak-anaknya. Tetaplah berjalan, tetaplah percaya, tetaplah taat. Karena pada waktunya kita akan melihat tembok-tembok yang menghalangi kita runtuh oleh kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, bersyukur kepadamu, Bapa, oleh karena firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Dalam pergumulan kami, kesusahan, penderitaan, dan keadaan apapun yang kami alami, kami sungguh yakin dan percaya bahwa Engkau, Tuhan, sanggup menyelesaikan semuanya bagi kami. Kami datang kepadamu dengan segala kekuatan dan kelemahan kami, menyerahkan semuanya kepadamu karena kami percaya Engkau berdaulat. Engkau punya otoritas untuk menolong kami, membela kami, dan menyelesaikan segala sesuatu bagi kami. Engkau adalah Bapa yang baik, yang selalu memperhatikan anak-anak-Mu. Engkau mengerjakan semuanya karena kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih, kebaikan, belas kasihan, rahmat-Mu, pimpinan, dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan,
Berkati kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, studi, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan segala hal yang kami lakukan. Pimpin kami dan jadikan kami berkat sehingga nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Kami percaya akan kuasa pemulihan dan pertolongan-Mu. Bagi setiap yang sedang bergumul dengan persoalan hidup, lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan selalu menjadi berkat, kekuatan, dan penghiburan bagi setiap kita. Dalam setiap perjalanan hidup, kita mungkin menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, dan ujian, tetapi firman Tuhan selalu memberikan jawaban, pengharapan, dan kekuatan yang baru. Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita akan selalu menolong dan membimbing kita untuk semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Dia akan menerangi hati dan pikiran kita agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya, berjalan dalam terang-Nya, dan mengalami kehidupan yang penuh dengan kasih karunia serta kemenangan di dalam Yesus Kristus. Jangan pernah takut atau khawatir, sebab Tuhan selalu beserta kita. Dia yang memegang kendali atas segala sesuatu, dan janji-Nya adalah ya dan amin. Percayalah bahwa setiap langkah hidup kita telah dirancang untuk membawa kita kepada rencana-Nya yang indah. Pegang teguh firman-Nya, berdoalah dengan iman, dan hiduplah dalam ketaatan kepada-Nya, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Teruslah bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan di dalam Kristus. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya, kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita semua.